Peristiwa tragis terjadi di Desa Lewenggede, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, pada Rabu, 11 Juni 2025, siang. Dua orang anak, yakni Sri Fatimah, 7 tahun, dan Dimas Saputra, 5 tahun, ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di area pesawahan bekas galian milik warga setempat. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1 siang di Blok Rabu RT 002 RW 009. Kedua korban pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga yang khawatir karena anak-anak tersebut tidak kunjung pulang setelah bermain di luar rumah. Menurut keterangan saksi, Heri Andini yang merupakan bibi korban melihat pakaian anak-anak berada di pinggir kolam bekas galian. Ia kemudian menghubungi saksi lain, Andriana. Saat dilakukan pencarian, ditemukan tubuh Sri Fatimah dalam posisi mengapung dan tidak bernyawa. Tak jauh dari posisi tersebut, korban Dimas Saputra juga ditemukan dalam keadaan tenggelam. Salah satu kadus Desa Lewenggede, Waluyo menjelaskan, berawal ia mendapat info ada warganya ada yang meninggal dunia dikarenakan tenggelam di area pesawahan. Lalu Kadus Waluyo mengantar ke bidan setempat, dan akhirnya dinyatakan oleh bidan bahwa korban sudah meninggal dunia. Saya dapat telepon dari warga ada korban meninggal karena tenggelam, lalu dibawa ke bidan dan bidan menyatakan korban sudah meninggal dunia, sehingga tidak dilarikan ke rumah sakit, jelas Waluyo. Area pesawahan tempat dua anak tersebut meninggal dunia, Kadus Waluyo membenarkan itu lahan bekas galian C. Ya, itu bekas galian C yang sudah berhenti beberapa hari ke belakang. Mungkin kandungan pasirnya sudah habis. Di area tersebut lahan pesawahan, pertama yang akan digali tanahnya dan lapisan kedua diambil pasirnya. Setelah dikeruk dan kandungannya habis, biasanya pengusaha galian akan berpindah lagi ke tempat yang lain. Kedalaman air bekas galian C di mana korban meninggal dunia itu bisa menyampai 1 meter lebih tingginya, ucapnya. Rudi selaku salah satu tokoh masyarakat mengatakan, masyarakat sangat dirugikan, karena beberapa kali mengajukan kepada pengusaha galian C untuk perbaikan lahan atau reklamasi tidak kunjung diperbaiki, sehingga menimbulkan korban. Kami selaku masyarakat dan perwakilan dari masyarakat merasa dirugikan, karena sudah mengajukan perbaikan lahan bekas galian C. Namun, sampai saat ini belum kunjung diperbaiki. Sehingga menimbulkan korban dua anak meninggal dunia karena tenggelam di area galian tersebut, ucap Rudi pada media ini. Galian selesai, itu kan harus diratakan lagi gitu Pak. Betul. Nah setelah itu kan modelan seperti cocok tanam itu kan subur. Ya, Ya, jadi produktif ya produktif Pak ya. Kalau misalkan disebutkan galian saya, ya mungkin kata saya kan masuk Pak. ya? Karena di kandungan-kandungan dalam itu kan termasuk pasir, terus batu, terus bahkan sesudah gali itu ada genangan air Pak. Ya. Genangan air itulah ya, cukup lumayan terdalamnya hampir 2 meter gitu kan. 2 meter itu Pak. Ya kalau menurut saya mah itu kan ya katakanlah galian C Pak. Ya kalau misalnya prasana galian tanah subur mah kan sesudah itu kan harus diratakan lagi, rapihkan lagi Pak. Direklamasi gitu Iya, ya. betul, Direklamasi Pak, terus ditamani padi dan Ya. menjadi tanah produktif. Ya. Mungkin maksud Bapak seperti itu Seperti ya. itu Pak, ya. Makanya saya dari mewakili masyarakat setempat di sini, saya minta ke Bapak Bupati dan Wakil Bupati, terus dari pihak terkaitlah di Majalengka, tolong kami perhatikan, termasuk Bapak Aing lah gitu kan, Bapak DKM gitu kan, tolong Bapak Aing, Bapak KDM, ya kami masyarakat warga Desa Lewenggede, Kecamatan Jatiwangi, termasuk Jawa Barat, tolong diperhatikan, dimohon datang atau hadir, perhatikan kami. Silahkan pantau ke lokasi, ya seperti itulah kami di sini tidak katakanlah untuk ngomong padu baik gitu kan, silahkan gitu kan. Sesudah ini, sebelum ini juga ada banyak gitu kan, bukan banyak, adalah korban seperti ini. Sebelumnya Sebelum dua ini. anak ini ada Ada korban juga. ada korban pada tahun berapalah nggak tahu gitu ya Pak ya. Kami berharap untuk selanjutnya jangan terulang lagi gitu kan. Harapannya kami di sini kalau bisa untuk bapak-bapak yang terkait di Majalengka, perhatikan kami di sini gitu kan. Ya kalau menurut saya mah kalau tidak ada namanya itu tidak seperti namanya sesudahnya tidak baik, ya lebih baik ditutup Pak. Ya betul kan? Iya. Nah, karena apa? Banyak makan korban Pak. Iya, Itu siap. Pak.
Bukan, ya silakanlah dicek di lokasi. Bukan saya di sini sebagai mewakili masyarakat, bukan artian saya ngomong asalan baik gitu Pak. Ini khusus di TKP ya Pak ya, di TKP kejadian ya, betul, Pak, betul. yang digali itu ya, tergenang betul. air itu ya, Iya, betul. yang kita bahas ya Pak ya, Betul. pembahasan ini ya. Fokus ke TKP Pak. Rahma, selaku orang tua korban yang anaknya meninggal karena tenggelam di area bekas galian, mendapat santunan dari pengusaha galian. Yang mana langsung diantarkan oleh pemilik galian, perempuan berinisial S sekira tadi pagi, berupa amplop yang berisikan uang lembaran kertas 50 ribuan sejumlah Rp400.000. Lanjut Rahma, dengan hari yang sama Kamis siang menjelang sore seorang pria datang mengantarkan paket sembako ke rumah kami. Tadi pagi saya dapat santunan langsung dari inisial S pengusaha galian yaitu sebuah amplop, namun yang menerima mertua saya. Ketika kami buka isi dari amplop tersebut uang lembaran kertas 50 ribuan dengan jumlah Rp400.000. Dan siang menjelang sorenya cucu dari inisial S mengirimkan lagi sembako berupa telur 1 kantong, kurang lebih beratnya 1 kg, minyak goreng 1 kg dan 1 karung beras 25 kg, tutur Rahma. Kamis 12 Juni 2025. Pas tadi pagi itu ada ibu hajinya yang sebagai yang punya bekas galiannya. Ibu Haji siapa Pak? Ibu haji terkenalnya Ibu Haji Santi. Iya. Aslinya Ibu Haji Titi. Tapi nggak langsung melalui saya sebagai orang tuanya, tapi melalui ibu neneknya dari ibu istri, yaitu berupa amplop ya kita buka itu isinya 400.000 dan tadi sekitar jam 2-an ada lagi ngirim 1 karung beras dan telurnya ada 1 kilo sama minyak goreng begitu. Minyak goreng 1 kilo. Pengirimnya siapa Pak? Itu termasuk cucunya, Cucu siapa Pak? cucu yang punya galian, Ibu Haji Santinya. Oh ya. Marlin, SHMH selaku salah satu aktivis pemerhati lingkungan hidup, ketika dimintai komentar, ia menyampaikan, bekas galian C seharusnya direklamasi. Melakukan pemulihan lahan bekas tambang agar bisa kembali digunakan secara aman dan produktif. Contohnya, penimbunan kembali lubang galian, penanaman pohon, pembuatan kolam atau embung yang dimanfaatkan untuk irigasi atau wisata. Dikelola sesuai regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perlu adanya izin usaha pertambangan, IUP, dan rencana pasca tambang. Pemilik usaha wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, termasuk menyediakan jaminan reklamasi. Jika tidak dikelola, dapat menyebabkan longsor, banjir, dan pencemaran air tanah, menjadi sumber kecelakaan, anak tenggelam, kendaraan terperosok, dan lainnya, menurunkan kualitas lingkungan dan nilai ekonomi kawasan sekitar, ucapnya. LTV 1 Majalengka, mengabarkan.